Hai semuanya, balik lagi nih sama Jazz Channel. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Jadi gini nih, kamu pernah gak sih ngedengar suara jerapah? Gak pernah ya? Oke, sebelum itu kita intro dulu ya. Untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita tentu akan bicara langsung dan mengeluarkan suara yang bisa dimengerti yang disebut dengan kata. Berbicara membuat kita jadi lebih mudah mengerti apa yang dikatakan orang lain. Kalau manusia berkomunikasi dengan cara berbicara, maka berbeda dengan hewan yang punya suaranya masing-masing nih. Misalnya saja anjing yang berkomunikasi dengan cara menggonggong, atau paus yang akan mengeluarkan suara berupa gelombang yang bisa didengar oleh paus yang jaraknya jauh. Namun dari banyak hewan yang berkomunikasi dengan cara mengeluarkan suara, ada hewan yang pendiam loh, yaitu jerapah. Pernahkah teman-teman mendengar suara jerapah? Bagaimana mereka berkomunikasi dengan jerapah lain ya? Benarkah jerapah nggak mengeluarkan suara? Banyak yang menganggap kalau jerapah nggak bisa menghasilkan suara atau nggak punya pita suara karena hewan ini nggak pernah terdengar suaranya. Namun hal ini bukan berarti jerapah selalu diam saja dan nggak saling berkomunikasi dengan sesamanya loh. Jerapah tetap punya suara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Tapi manusia nggak bisa mendengarnya suara dikeluarkan jerapah. Penyebabnya adalah karena jerapah berkomunikasi dengan suara yang sangat rendah atau disebut juga sebagai suara infrasonik. Suara infrasonik yang digunakan oleh jerapah untuk berkomunikasi dengan jerapah lain biasanya dikeluarkan dalam bentuk dengusan atau erangan yang sangat rendah. Bahkan kadang-kadang induk jerapah akan menggunakan suara peluit yang ada dalam mulutnya untuk memanggil atau memperingatkan anak mereka yang terancam bahaya. Sama seperti suara ultrasonik yang sangat tinggi, manusia nggak bisa mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh jerapah karena tekanannya yang sangat rendah. Tahukah teman-teman, ternyata suara infrasonik ini bisa berjalan lebih jauh dibandingkan dengan suara yang bernada tinggi loh. Suara infrasonik bisa berjalan jauh beberapa meter dan ini penting bagi jerapah lainnya karena bisa digunakan untuk memperingatkan hewan lain di kejauhan yang berada dalam bahaya. Selain suara, jerapah juga berkomunikasi lewat sentuhan dan tatapan mata. Nggak hanya menggunakan suara infrasonik, jerapah juga punya cara lain yang digunakan untuk berkomunikasi lain. Jerapah juga berkomunikasi melalui sentuhan. Jerapah berkomunikasi melalui sentuhan kepada jerapah lain yang ada dalam kawanan. Meskipun hal ini jarang dilakukan, meskipun jerapah hidup dalam kelompok dan hidup secara berdekatan, mereka tidak sering menyentuh anggota lainnya seperti gajah yang ada dalam kelompok. Biasanya induk jerapah akan menyentuh dan membelayu anaknya untuk menunjukkan kasih sayang, melatih anaknya menemukan makanan atau menghindari bahaya. Selain dengan sentuhan, jerapah juga berkomunikasi dengan jerapah lainnya melalui tatapan mata loh. Dengan tatapan matanya, jerapah bisa mengekspresikan banyak emosi yang berbeda melalui mata coklatnya yang besar. Contohnya adalah saat ada predator yang mendekati kawanan atau anak jerapah. Maka induk jerapah akan memperingatkan predator tadi untuk menjauhinya dari anak jerapah tadi dengan cara menatap predator cukup lama. Atau cara lain yang dilakukan adalah dengan cara menatap anggota kawanannya untuk mengingatkan kalau ada ancaman di dekatnya. Mungkin cukup video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.